Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, Ibu Yusmaniar. Saya lihat di sini ada, Bapak Triyono juga ya, pembimbing dari, Amadita yang sudah hadir. Ya, selamat sore, Bu. Ya, selamat sore Pak, salam kenal, dari Prodi Kimia. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir hari ini. Tanpa panjang lebar, mungkin langsung Amadita ya untuk, presentasi. Baik, Ibu, saya izin share screen. Sebelumnya, apakah slide-nya sudah terlihat, Ibu? Sudah, tinggal di slideshow ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Yusmaniar MSI selaku dosen pembimbing PKL, Bapak Triyono selaku pembimbing lapangan, dan Ibu Vera Kurniadewi selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amadita Sofakila, dengan nomor induk mahasiswa 13076190014. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan yang berjudul Analisa Pengaruh Kadar Protein dan Gluten Tepung Terigu Segitiga Biru terhadap Kualitas Adonan Roti di PT Indofood Sukses Makmur, Divisi Bogasari Flour Mills, Jakarta. Pertama, itu adalah latar belakang. Jadi perkembangan perekonomian dan industri yang cukup pesat menuntut para mahasiswa untuk menguasai ilmu dan teknologi di dalam dunia kerja. Program praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta praktik kerja lapangan dan perusahaan. Dengan adanya program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang aktivitas yang terjadi di dalam industri atau perusahaan dan dapat menunjang pengetahuan secara teoritis dari materi perkuliahan. Berikut adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan. Pertama, mendapatkan gambaran nyata tentang perorganisasian kerja dan penerapannya. Yang kedua, memahami dan mempelajari semua aspek proses produksi tepung terigu. Yang ketiga, menganalisa pengaruh kadar protein dan gluten terhadap kualitas end product. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama di sini ada memperoleh pengalaman kerja secara langsung. Yang kedua, menjalin hubungan kemitraan antara mahasiswa, perguruan tinggi, dan perusahaan. Kemudian yang terakhir, memperoleh informasi mengenai proses produksi tepung terigu secara langsung. Baik, ini berikut adalah profil umum dari perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills ini merupakan suatu produsen tepung terigu yang berdiri secara notarial pada tanggal 7 Agustus 1970 dengan nama PT Bogasari Flour Mills. Selama masa konstruksi, selama setahun, pada tanggal 29 November 1971, Bogasari resmi beroperasi sebagai pabrik penggilingan gandum pertama di Indonesia, yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, serta meluncurkan 3 merek produk perdana, yaitu Cakra Kembar, Segitiga Biru, dan Kunci Biru, dengan luas area sekitar 33 hektar dan kapasitas produksi sebesar 650 ton gandum per hari. Bogasari memiliki beberapa divisi yang mendukung kelancaran proses produksi, yaitu divisi maritim dan divisi tekstil. Divisi tekstil ini merupakan divisi yang berperan dalam pembuatan kantong tepung terigu, sedangkan divisi maritim berperan dalam pengoperasian kapal-kapal pengangkut gandum. Berikut ini merupakan beberapa contoh produk yang dihasilkan oleh PT Bogasari, seperti tepung terigu dengan 16 merek dagang dan beberapa merek dagang yang terkenal, yaitu Segitiga Biru, Kunci Biru, Cakra Kembar, dan Lencana Merah. Kemudian juga ada produk pangan lain, yaitu berupa pasta dengan merek dagang Lafonte. Selain itu, Bogasari juga mengolah produk sampingan, yaitu byproduct seperti brand, Pollard, pellet, dan industrial flour menjadi produk lain. Pada umumnya, brand dan Pollard ini diolah menjadi pellet untuk pakan ternak, sedangkan untuk tepung industri digunakan pada pembuatan lem perekat di industri kayu lapis. Sebagian besar produknya diekspor ke berbagai negara seperti China dan Korea Selatan.
Berikut adalah visi misi dari PT Bogasari. Yang pertama itu visi menjadi perusahaan terkemuka dari penyedia produk tepung-tepungan berkualitas premium dan bernilai tinggi, termasuk jasa terkait yang terintegrasi. Untuk mencapai visi tersebut, di sini ada 5 misi, yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, mendistribusikan produk secara intensif untuk menjangkau seluruh area potensial. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, kemudian memperkuat daya saing dengan menerapkan teknologi yang tepat dan proses yang efektif, dan yang terakhir berupaya secara terus-menerus menambah nilai perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Untuk lingkup kegiatan pada praktik kerja lapangan ini antara lain yaitu mempelajari keseluruhan proses produksi tepung terigu mulai dari tahap cleaning sampai tahap milling, kemudian mempelajari pengujian protein, moisture, dan es konten pada tepung terigu, kemudian melakukan pengambilan sampel tepung terigu, dan melakukan uji moisture pada sampel gandum. Jadwal pelaksanaannya yaitu dilakukan pada setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, mulai tanggal 1 September sampai tanggal 31 Oktober 2022. Untuk lokasi PT-nya yaitu di Jalan Raya Cilincing nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berikut yaitu beberapa kegiatan pelaksanaan praktik kerja lapangan. Yang pertama ada kegiatan induksi atau kegiatan pengenalan terhadap lingkungan industri atau pabrik, kemudian pembelajaran mengenai produksi tepung terigu, yang ketiga pembelajaran mengenai pengujian moisture tepung terigu, dan yang keempat pengujian terhadap beberapa parameter tepung terigu. Berikut adalah proses produksi tepung terigu. Jadi secara garis besar proses tepung terigu ini dapat terdiri dari 2 tahapan, yaitu proses pembersihan biji gandum atau proses cleaning, dan yang kedua itu proses penggilingan gandum atau proses milling. Untuk bagian lengkapnya terdapat pada slide. Jadi pertama-tama biji gandum yang didatangkan dari kapal ini ditransfer ke dalam silo-silo penyimpanan gandum atau wheat silo, dan dipisahkan berdasarkan jenis gandum, waktu kedatangan, dan jenis kapal. Kemudian biji gandum didistribusikan ke masing-masing mill berdasarkan kebutuhan atau RTP yang sedang berlaku. Sebelum memasuki proses milling, gandum akan dibersihkan terlebih dahulu dari material pengotornya atau impurities, seperti biji-bijian lain, sekam, kerikil, dan material pengotor lain. Selanjutnya, biji gandum akan disiapkan dalam proses conditioning, di mana dalam proses ini biji gandum ditambahkan dengan air dalam persentase tertentu untuk mencapai kadar moisture yang diinginkan. Kemudian nantinya akan didiamkan beberapa waktu. Tujuan dari proses ini adalah yang pertama tadi mencapai target moisture gandum, dan yang kedua itu membuat biji gandum menjadi lebih lunak sehingga akan lebih mudah untuk digiling. Setelah melalui tahap conditioning dan second cleaning, biji gandum masuk ke dalam proses milling dan penggilingan gandum menjadi tepung terigu. Prinsipnya yaitu gandum digiling dan dipisahkan antara bagian dalam gandum dan kulit gandum serta garam, kemudian dilakukan pengayakan berulang-ulang sampai diperoleh pemisahan yang sempurna. Tepung terigu yang dihasilkan dari proses milling kemudian ditransfer ke floor silo atau tempat penyimpanan tepung terigu sementara dalam silo terpisah berdasarkan jenisnya. Nantinya tepung terigu akan dikemas dalam beberapa variasi kemasan, yaitu kemasan 500 gram, 1 kilo, dan 2 kilo. Kemudian juga ada kemasan premium 5 kilo dan 25 kilo, serta di sini disediakan juga sistem curah menggunakan bak truk. Kemudian ada pengujian moisture gandum. Jadi pengujian natural moisture gandum ini bertujuan untuk mengetahui persentase air yang harus ditambahkan pada proses dampening untuk mencapai target moisture gandum yang diinginkan sebelum masuk ke dalam proses milling. Pertama-tama, yaitu sampel gandum dari first tempering dan second cleaning ini diambil dan dihaluskan dengan mesin grinder, kemudian sebanyak 5 gram diambil dan dicek kadar moisture-nya. Setelah didapatkan data kadar moisture-nya, dilakukan perhitungan untuk mengetahui berapa persentase air yang harus ditambahkan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya itu pengujian terhadap beberapa parameter tepung terigu. Jadi tepung terigu ini dikelompokkan berdasarkan kadar protein, gluten, es konten, dan moisture, karena keempat parameter tersebut dapat menentukan end product dari setiap jenis tepung terigu. Untuk langkah kerjanya yaitu pertama-tama sampel diambil dari masing-masing mill, kemudian dilakukan pengujian kadar protein, abu, moisture, dan gluten. Ini pengujian secara real time menggunakan instrumen Infratech Grain Analyzer. Selanjutnya juga dapat dilakukan penentuan kadar protein dengan metode Kjedal dengan alat Kjedaltech, dan nanti dari data tersebut dianalisa lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada studi kasus.
Penentuan kadar protein secara real time ini seperti yang tadi telah dijelaskan menggunakan Inflatech Analyzer. Jadi pertama-tama ini tepung terigu dikelompokkan berdasarkan beberapa kadar protein dan gluten. Nah, penentuan kadar protein ini dapat dilakukan dua metode, yaitu metode real time dan metode Kejdal. Kemudian berdasarkan beberapa penelitian, kualitas dari end product yang baik sebagian besar terkait dengan kualitas dan kuantitas dari proteinnya. Berikut adalah metode yang digunakan, seperti yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama yaitu penentuan kadar protein secara real time. Di sini dilakukan dengan pengambilan data sampel dari meal dan masing-masing line. Metode ini digunakan karena memungkinkan produsen atau pabrik tepung terigu memperoleh informasi penting mengenai proses pencampuran dan penggilingan dengan analisa tepung yang sederhana dan cepat. Informasi tersebut diperlukan untuk mengambil tindakan dini apabila terdapat parameter yang tidak sesuai. Sampel tepung terigu segitiga biru pertama-tama diambil sebanyak sekitar 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cup khusus, dan dimasukkan ke dalam hopper. Kemudian ditunggu selama waktu kurang lebih 1 menit, dan akan diperoleh data moisture, ice content, protein, dan wet gluten. Sampling tepung terigu ini dilakukan dari setiap floor line dan meal sebanyak 3 kali dalam satu shift. Penentuan kadar protein dalam sampel tepung terigu segitiga biru selain menggunakan metode real time, juga digunakan metode Kejdal yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Nah, metode Kejdal ini dipilih sebagai contoh prinsip analisis penelitian ini karena masih diakui sebagai metode resmi untuk penentuan protein makanan oleh AOAC Internasional. Setelah didapatkan penentuan nitrogen, kandungan protein kasar ini dihitung menggunakan faktor konversi. Faktor konversi asli ini masih menggunakan 6,25, sedangkan untuk spesifik gandum sekitar 5,7, dengan asumsi bahwa kandungan nitrogen umum dalam protein makanan adalah 16%, dan bahwa semua nitrogen dalam makanan terikat di dalam protein. Untuk tahapannya itu di sini ada tahapan destruksi. Jadi pada tahapan ini terjadi dekomposisi nitrogen dalam sampel menggunakan asam pekat. Nah, tahap ini disempurnakan dengan mendidihkan sampel pada asam sulfat pekat dengan hasil akhir berupa larutan amonium sulfat dan produk samping berupa karbon dioksida serta air. Kemudian dilanjutkan pada tahap destilasi. Pada tahap destilasi ini amonium sulfat dipecah menjadi amonia dengan penambahan alkali dan dipanaskan dalam alat destilasi. Penambahan larutan NaOH ini berfungsi untuk memberikan suasana basa karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam suasana asam. Pada tahap ini digunakan asam borat yang berfungsi sebagai penangkap amonia sebagai destilat berupa gas yang bersifat basa dan membentuk kompleks amonium borat. Nah, saat amonia terkumpul, warna larutan akan berubah dari larutan asam borat dari warna merah menjadi hijau yang menandakan larutan tersebut menangkap adanya gas amonia dalam bahan yang bersifat basah. Kemudian yang terakhir itu tahap titrasi. Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan jumlah volume akhir HCl yang diperlukan untuk mencapai titik ekuivalen. Berikut adalah beberapa data. Data ini diambil dari instrumen Inflatech Green Analyzer atau data real time. Yang pertama di sini ada tabel mengenai analytical parameter tepung segitiga biru yang mencakup moisture, protein, es, dan wet gluten. Kemudian pada tabel 2 ini merupakan data moisture, es, dan protein sampel pada tepung segitiga biru yang diambil dari line H pada tanggal 25 Oktober 2022. Kemudian pada tabel 3 yaitu merupakan data moisture, es, dan protein sampel tepung terigu segitiga biru yang diambil dari meal M, N, dan O pada tanggal 25 Oktober 2022 pada jam 9, jam 11, dan jam 2 siang. Berdasarkan Q2G yang dilakukan, tepung terigu segitiga biru termasuk ke dalam tepung protein sedang dengan kadar protein rata-rata sekitar 12%. Kadar protein tepung terigu ini merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam menentukan kualitas tepung terigu. Kualitas tepung terigu tidak hanya ditentukan oleh kadar protein juga, tapi juga kualitas dari proteinnya. Kualitas protein ini berhubungan dengan gluten, di mana terdapat 2 protein yang terkandung di dalam tepung yang ketika ditambahkan air akan bergabung membentuk gluten, yaitu glutenin dan gliadin. Gluten mengandung letusan komponen protein yang hadir sebagai monomer, yaitu gliadin, atau dalam polimer sebagai kompleksitas yang dihubungkan oleh ikatan disulfida interchain dan intrachain, yaitu glutenin. Gliadin adalah protein monomer dengan peran yang relevan
dalam pengembangan jaringan 26 antar molekul gluten melalui pembentukan ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrofobik antara non-rantai samping asam amino polar dan melalui pertukaran tiol disulfida. Gliadin juga berinteraksi dengan lipid tepung atau lipid tambahan lain dan menentukan ekstensibilitas dari adonan. Keseimbangan antara glutenin dan gliadin ini memberikan sifat khas pada suatu adonan. Berdasarkan data yang diperoleh, tepung terigu segitiga biru memiliki kadar wet gluten rata-rata sekitar 28,8%. Jika dibandingkan dengan rata-rata kadar wet gluten tepung terigu cakra kembar yang sekitar 32%, maka tepung terigu cakra kembar dapat menghasilkan kualitas roti yang lebih baik. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, pertama, produk utama yang dihasilkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bogasari ini adalah tepung terigu, pasta, dan byproduct. Kemudian proses produksi tepung terigu meliputi 2 tahapan proses, yaitu proses pembersihan gandum atau cleaning, dan proses penggilingan gandum atau milling. Tepung terigu yang dihasilkan oleh PT Bogasari dikelompokkan berdasarkan kadar proteinnya, dan yang terakhir, kadar dan kualitas protein pada tepung terigu berpengaruh terhadap kualitas dari end product yang dihasilkan. Untuk saran, di sini terdapat 3 saran. Yang pertama, untuk lebih memperhatikan pengawasan mutu, terutama pada bahan baku pembuatan tepung. Kemudian lebih memperhatikan K3 laboratorium karena menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir, lebih ditingkatkan lagi sistem keamanan dan keselamatan kerja, khususnya pada bagian produksi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Vera. Baik, terima kasih Amadita, nice presentation. Dari rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Mungkin dari Bu Yusmaniar ada komentar atau pertanyaan, Bu, silakan untuk memulai sesi pertanyaan untuk Amadita. Oke, Amadita, hal apa sih yang mungkin yang yang Amadita peroleh ya pada saat PKL untuk peningkatan soft skill-nya, kemudian hard skill juga ya karena kan bekerja di laboratorium. Mungkin bisa sharing pengalamannya. Baik, Ibu. Untuk hal yang didapatkan, di sini saya sedikit mengkoreksi, saya ditempatkan di bagian produksi. Jadi, selama di bagian produksi ini, saya diberi pembekalan atau diberi beberapa materi untuk mengenai seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu proses dari milling dan proses dari cleaning dari pembuatan tepung terigu. Kemudian juga saya juga sempat belajar ke laboratorium. Di sana diperkenalkan beberapa instrumen kimia seperti instrumen untuk pengecekan tepung terigu yaitu Kejaltek. Kemudian juga ada instrumen untuk SRC atau solvent retention capacity dan beberapa instrumen lain. Seperti itu, Bu. Untuk soft skill-nya di sini lebih yang saya dapatkan yaitu lebih ke kerjasama tim karena pada mill ini kami bekerja secara tim dan di sini saya tidak ditempatkan sendiri dan ditempatkan bersama rekan-rekan PKL yang lain. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Yusmaniar mungkin ada pertanyaan, silakan Bu. Ya, terima kasih. Maaf nih saya baru dari ya dari kamar mandi. Amadita,
Jadi mohon maaf ya, Ibu baru respon sekarang. Amadita, ini kan pengalaman baru untuk kamu ya, apalagi kemarin ini kan pandemi, sehingga pengalaman di lab itu di lab di UNJ kurang, tapi untungnya punya kesempatan yang lebih ya, kesempatan yang banyak Amadita di mana di Bogasari. Nah, Amadita waktu di mana di UNJ ini nggak belajar masuk praktikum instrumen nggak? Untuk praktikum instrumen secara online, Ibu. Oh, secara online ya. Jadi Iya. memang dengan Amadita di mana di PKL ini sangat banyak membantu ya Amadita untuk menambah wawasan. Ibu lihat kamu punya pengalaman yang luar biasa di sana ya. Nah, Ibu yang Ibu tanyakan Amadita itu di Bogasari itu semua bahan dasarnya dari gandum ya? Iya, Ibu. Ada dari yang lain nggak? Bahan dasar utamanya gandum, Ibu. Hanya gandum. Gandum ya. Iya. Kan kita tahu ya Amadita, gandum itu semua impor ya, 100% impor ya. Nggak ada yang dari Indonesia kan? Iya, Ibu. Ya. Impor semua. Impor semua ya, impor semua. Dan Bogasari itu adalah pemasok tepung terigu terbesar di Indonesia ya. Kalau dulu tuh bisa disebut dia yang menguasai tepung-tepungan di Indonesia, jadi begitu banyak, monopoli lah, bisa disebut monopoli. Karena Bogasari itu tepungnya dari bahan dasarnya dari gandum, yang Ibu tanya, Amadita punya nggak pikiran bagaimana sih mengolah membuat tepung-tepungan tapi dari bahan dasar yang ada di produk di Indonesia? Bisa nggak, Amadita punya nggak pikiran? Kalau untuk tepung, karena tepung terigu ini kan bahan dasarnya gandum ya, Bu. Mungkin ya. Kalau untuk tepung terigu agak susah untuk selain menggunakan terigu. gandum, tetapi bisa juga untuk tepung-tepung yang lain seperti menggunakan umbi-umbian, seperti itu juga bisa, Ibu. Tapi tepung lebih ke Ya, tepung. maksud Ibu gini. Ya, maksud Ibu gini. Kan tepung terigu itu kan untuk roti, untuk apa gitu ya. Nah, sekarang kamu bisa nggak misalnya membuat sesuatu tepung yang mungkin bisa komposisinya mirip dengan tepung terigu ya, tepung terigu untuk entah untuk roti, entah untuk kue. Ya, nggak mungkin aja kepikiran untuk misalkan menjadikan tepung-tepungan yang dari bahan dasar umbi-umbian dari Indonesia itu menjadikan menjadikan bahan dasar kita yang utama gitu kan, karena ini gandum itu kan sebagian besar kita, bukan sebagian, semua impor ya. Dengan adanya perang antara Rusia dengan sekarang Ukraina. Nah, Ukraina ya, Ukraina itu adalah pemasok gandum terbesar ya, sehingga gandum itu sehingga naik harganya ya. Mana di Eropa, di Amerika itu sudah terguncang ekonominya karena pemasok gandum itu udah mulai menurun dan mahal sekali. Nah, oleh karena itu kan kita harus punya alternatif ya, alternatif suatu saat kan kita tidak hanya bergantung keluar saja, tapi kan ada mungkin alternatif lain gitu yang mungkin bisa dikembangkan oleh Amadita, bisa aja menjadi satu penelitian ya, karena kan Amadita udah penelitian untuk membuat tepung-tepungan yang bisa dibuat menjadi bahan ya yang kita biasa pakai, misalkan roti atau mie-mihan dan sebagainya. Ibu itu aja ya, ini aja masukan gitu ya, sebagai seorang nanti kan Amadita akan menjadi sarjana kimia ya nantinya, kalau misalkan
setelah ini kan SPS dan seterusnya, itu akan menjadi misalkan alternatif lain daripada tepung-tepungan dengan tepung-tepungan gandum gitu sebenarnya. Sekarang Madita penelitiannya tentang apa? Ada hubungannya nggak dengan ini? SPS-nya ya, Bu? Ya. Nggak ada, Ibu. Ya? Penelitian untuk penelitian saya tentang isolasi dan uji bioaktivitasnya untuk antioksidan dan anti kanker. Vera ya? Sama Bu Vera? Iya, Ibu. Oh. Betul. Enggak, ini hanya saran aja. Ya, itu cukup Bu Vera. Ya, baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Ya. Terima kasih Bu Yusmadiar. Mungkin dari Pak Triyono, pembimbing dari PT Bogasari, ada komentar Pak untuk Amadita, dipersilakan. Pak Triyono. Oke, sambil menunggu ini ada pertanyaan dari Yulia Rahma. Kesulitan selama PKL dan bagaimana memanage waktunya dengan kegiatan di kampus ataupun di kelas. Iya, baik. Saya izin langsung menjawab ya, Ibu. Terima kasih Yulia atas pertanyaannya. Jadi, untuk kesulitan yang dihadapi itu lebih ke berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini lebih ke manajemen waktunya. Jadi, karena kegiatan PKL ini berlangsungan bersamaan dengan kegiatan di lab di kampus, jadi sempat ada beberapa jadwal yang bentrok. Tetapi untuk memanage waktunya di sini saya untuk tim di lab itu alhamdulillahnya mereka bisa membantu membackup. Jadi apabila saya tidak dapat hadir ke lab, saya bisa ada teman-teman lain yang membantu backup seperti itu. Kemudian untuk dengan kegiatan yang lain bisa sampai karena kita selama PKL ini fokus mengerjakan tugas di tempat PKL. Kemudian setelah di luar jam PKL atau di jam istirahat mungkin bisa sambil menyambi beberapa tugas dari perkuliahan seperti itu. Mungkin apakah sudah cukup terjawab? Yulia Rahma, apakah terjawab pertanyaannya? Oke. Baik, memanggil kembali Pak Triyono. Halo Pak Triyono. Selamat sore Pak Triyono. Amadita bisa dibantu. Iya, baik Ibu. Baik, sambil menunggu Aisyah ya. Siap-siap ya Aisyah. Iya, baik, Bu. Sepertinya Bapaknya sedang ada kendala, Ibu. Oh, sedang ada kendala ya. Baik, sambil menunggu, tadi saya sudah DM sih. Ya, baik. Selanjutnya Aisyah Kristanti ya, dari PKL kemarin di PT ICI ya. Iya, Ibu. Ya, silakan. Saya izin share screen ya, Bu.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Handian MSI selaku dosen pembimbing PKL dan Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah PKL serta Mbak Cantika Aulia selaku pembimbing lapangan. Perkenalkan, saya Aisyah Kistanti dari Kimia 2019 Universitas Negeri Jakarta akan mempresentasikan mengenai laporan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan dengan judul Monitoring Konsistensi Base pada CAT Dulux. Saat ini, perkembangan zaman telah berubah menjadi zaman digital, di mana mahasiswa harus mengikuti zaman tersebut untuk beradaptasi dan dituntut untuk dapat mengikuti pengetahuan yang ada saat ini. Dalam memasuki dunia kerja nyata, mahasiswa ini tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual saja, namun juga dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung. Dengan adanya kegiatan PKL ini, diharapkan mahasiswa dapat menambah pengalaman serta mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan untuk menggali potensi diri yang dimiliki. Adapun tujuan dari PKL ini yaitu mendapatkan gambaran kerja yang nyata terhadap suatu industri, mengaplikasikan dan mengimplementasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan pada dunia kerja yang sesungguhnya, serta membangun sikap profesional dalam bekerja, melatih kedisiplinan diri, dan melatih kerjasama yang baik antar pekerja di dalam suatu industri. Adapun manfaatnya, yaitu mahasiswa dapat membangun relasi dengan perusahaan sehingga akan memudahkan dalam mendapatkan informasi seputar lowongan pekerjaan. Mahasiswa dapat menambah soft skill maupun hard skill, baik dalam pengetahuan maupun pengalaman, serta memaksimalkan dan menggali potensi diri untuk mengembangkan kemampuan. Untuk profil perusahaannya, saya melakukan PKL di PT ICI Paints Indonesia yang berada di Jalan Jababeka 4, Blok 5, nomor 64, Cikarang Industrial Estate, Bekasi, Jawa Barat. Untuk website dan Gmail-nya dapat dilihat pada layar. Untuk waktu pelaksanaan PKL itu mulai pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai 1 Oktober 2022 dengan jam kerja Senin sampai Jumat pukul setengah 8 pagi sampai 4 sore. PT ICI Paints Indonesia ini merupakan salah satu instansi yang bergerak pada industri cat, di mana sejak memulai produksinya dikenal sebagai produsen cat premium Dulux. Cat yang diproduksi ini adalah cat tembok interior dan eksterior. Adapun selama PKL, saya ditempatkan di bagian quality control. Cat merupakan produk yang digunakan untuk melindungi dan memperindah suatu objek atau permukaan dengan melapisinya menggunakan suatu pelapis berpigmen maupun tidak berwarna. Untuk bahan bakunya sendiri secara garis besar yaitu menggunakan pigmen, binder, solvent, dan aditif. Proses pembuatan catnya secara garis besar yaitu adalah penimbangan, pra-pencampuran, stabilisasi, color matching, pengecekan QC, dan juga filling. Di mana produk Dulux ini semuanya dibuat menggunakan mesin otomatis yang dimonitoring menggunakan komputer. Untuk pelaksanaan PKL-nya, yaitu minggu pertama saya perkenalan instansi dan ranah kegiatan kerja, minggu kedua dan ketiga mulai mengerjakan project monitoring consistency base, minggu keempat mengerjakan project monitoring propylene glycol, minggu kelima mengecek properties written sample, minggu keenam pembuatan laporan bulanan dan pengecekan konsistensi base, minggu ketujuh dan 8 yaitu project depot tinting. Di mana selama PKL ini saya lebih berfokus ke project monitoring konsistensi base, namun juga mengerjakan project yang lainnya. Hal yang dipelajari selama PKL mengenai deep slide, yaitu uji yang dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya bakteri dan jamur pada cat. Cara melakukan deep slide-nya ini adalah dengan mengoleskan cat pada batang deep slide, kemudian dimasukkan ke dalam tube dan diinkubasi selama 2x24 jam, kemudian dicek apakah terdapat bakteri pada cat tersebut. Kemudian dapat dilihat pada layar bahwa hasil pengujian deep slide ini apabila terdapat bakteri maka akan munculnya bintik-bintik. Dan juga selanjutnya saya mempelajari mengenai plant trial, yaitu apabila terdapat formula cat baru yang dibuat oleh RDI, maka QC ini akan memonitoringnya dari proses loading materialnya dan mengecek properties dari sampel cat tersebut. Selanjutnya yaitu pengecekan properties.
untuk mengetahui properties dari written sample, monitoring consistency base, product filling akhir, dan juga customer complaint, yang mana akan dijelaskan lebih lanjut pada slide berikutnya. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai COA atau Certificate of Analysis dari raw material bahan baku pembuatan cat. Selanjutnya, saya juga mempelajari mengenai depo tinting, yaitu proses pewarnaan cat yang dilakukan dalam skala kecil, biasanya sampai 40 galon, dan juga mempelajari proses depo tinting dan menganalisis penyebab adanya customer complaint pada cat. Selanjutnya yaitu adalah propylene glycol dengan mengecek dosing propylene glycol pada cat, membuat instruksi kerjanya, dan PowerPoint monitoring propylene glycol. Selanjutnya saya juga mempelajari mengenai color matching, yaitu prosesnya serta hingga didapatkan hasil cat yang sesuai dengan katalog. Untuk propylene glycol ini, latar belakangnya karena adanya isu skinning pada cat, sehingga perlu ditambahkan propylene glycol. Output yang dihasilkan yaitu adalah file report bulanan dalam bentuk Excel dan juga instruksi kerjanya. Berikut ini merupakan salah satu contoh monitoring propylene glycol pada bulan Agustus, di mana serak 1A, 1B, multiline galon, dan multiline fill itu merupakan filling line yang terdapat pada Dulux. Dan juga kami mengecek dosingnya itu apakah sudah sesuai standar atau belum, di mana standar untuk dosing propylene glycol galon itu 20 mili, sedangkan untuk pail itu 120 mili. Dan hasilnya itu semuanya sudah sesuai dengan standar. Kemudian latar belakang monitoring consistency base, yaitu dari beberapa produk dalam satu batch produksi cat itu adanya limitasi equipment, di mana cat merupakan produk yang berwujud liquid, sehingga perlu dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa produk cat bagian awal, tengah, dan akhir dari galon tersebut ketika di-filling memiliki kualitas atau properties yang baik. Dan diharapkan tidak adanya kasus perbedaan warna ketika ditinting di toko dan meyakinkan customer bahwa produk yang digunakan ini memiliki kualitas yang baik. Untuk langkah kerjanya itu, yaitu 250 ml cat dituangkan ke dalam kaleng, lalu diaduk, lalu dilakukan pengecekan propertiesnya dengan viskometer, pH meter, dan moisture analyzer, kemudian dilakukan pengecekan gloss dengan gloss meter serta fineness, kemudian dilakukan pengecekan berat jenis, di-checker, dan dilakukan drawdown, kemudian di oven selama 10 menit. Dan yang terakhir, dicek nilai strength-nya menggunakan alat ICM. Untuk properties cat yang dicek ini berupa solid content, SG, gloss, fineness, viscosity, strength, dan juga pH-nya. Nah, output yang dihasilkan dari monitoring konsistensi base ini juga berupa Excel dan juga instruksi kerjanya. Hasilnya ini ketika yang saya cek itu hasilnya sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Berikut ini adalah contohnya, di mana yang saya cek itu ada Cadillac Interior base A, misalnya pH, di mana range-nya itu antara 8 sampai 8,7. Dan ketika dicek ada kaleng nomor awal itu 8,31, kaleng nomor tengah itu 8,28, dan kaleng nomor akhir itu 8,26. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa semuanya itu sudah sesuai dengan standar dalam range standarnya atau on spec, di mana range-nya itu di antara 8 sampai 8,7. Begitu pula untuk parameter yang lainnya seperti viskositas, SG, dan solid content. Semuanya sudah sesuai dengan standar. Kesimpulannya yaitu lingkup pekerjaan yang dilakukan di PT ICI Paints Indonesia adalah melakukan monitoring consistency base, dosing propylene glycol, dip slide, dan depo tinting. Output yang dihasilkan adalah pembuatan instruksi kerja monitoring consistency base dan propylene glycol, serta template Excel untuk report monitoring consistency base dan propylene glycol. Untuk sarannya yaitu diharapkan mahasiswa dapat mempersiapkan keterampilannya dalam menggunakan Excel dan PowerPoint, karena saat PKL di perusahaan itu semua tugas ataupun pekerjaan dilakukan menggunakan laptop. Terus selalu menjaga komunikasi dan menjaga sikap ketika melaksanakan PKL di perusahaan, serta mahasiswa harus aktif bertanya dan memiliki inisiatif yang besar untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Bu Vera.
Baik, terima kasih Aisyah atas presentasinya. Silakan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari angkatan 2020 mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, memiliki minat untuk PKL di PT ICI. Ya, izin bertanya, bagaimana cara mengetahui ada tidaknya bakteri atau jamur pada suatu cat? Silakan. Ya, baik. Saya izin menjawab. Untuk mengetahui ada tidaknya bakteri atau jamur pada cat itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan deep slide. Jadi catnya itu dioleskan pada batang deep slide-nya, kemudian dilakukan inkubasi selama 2 kali 24 jam, di mana jika terdapat bakteri, itu biasanya pada batang deep slide-nya itu akan muncul bintik-bintik. Nah, ketika diketahui ada bakteri, maka akan diinkubasi kembali selama 2 kali 24 jam, jadi totalnya ada 4 hari. Nah, biasanya kalau tingkat bakterinya itu masih rendah, digunakan Acticide atau antibakteri, lalu diuji kembali dengan Deepside. Namun jika tidak bisa, biasanya akan didaur ulang, di-rework, gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, ada lagi? Oke, sudah terjawab. Aisyah, kamu dapat informasi magang dari mana? Saya ini Bu, langsung email ke Dulux-nya. Oh, ke Deluxe-nya. Tadi saya agak kelewat tadi di mana ya lokasinya? Kenapa Ibu? Mohon maaf Eh, tadi lo- terputus suaranya. lokasinya di mana perusahaannya? Di Cikarang Ibu, Oh, di Cikarang. Jababeka Cikarang. Kamu domisili di sana? Iya Ibu. Oh, gitu. Itu selain kamu ada lagi nggak mahasiswa yang PKL di sana? Nggak ada, Bu. Jadi kalau di Dulux itu, sistemnya misalnya saya masuk PKL di bagian quality control, Mm-mm. jadi nggak boleh lagi, Bu, ada di bagian lain yang menerima PKL gitu, Bu. Jadi harus saya sudah selesai dulu, baru bagian lain yang mau menerima PKL baru bisa gitu, Bu. Eh, Rata-rata dari mana saja tuh yang diterima PKL di sana? Biasanya banyak, Bu. Kemarin tuh SMA juga bisa, Bu. SMK Kimia Analis bisa, terus dari univ lain seperti IPB, dari Bandung juga ada, Bu. Hmm. Itu bisa lebih dari 2 bulan atau gimana? Untuk kalau yang sebelumnya itu 6 bulan malah, Ibu. Mm-mm. Oh, bisa 6 bulan ya? Iya, Oh, berarti bisa untuk yang MBKM ya sebetulnya ya. iya, Ibu. Ada persyaratan khusus nggak untuk magang di sana? Hanya proposal saja sih, Bu, dan juga tergantung kebutuhannya mereka, Bu, sebenarnya. Kalau bagian misalnya kemarin tuh kebetulan bagian QC sedang membutuhkan, jadinya, bisa masuk gitu, Bu. Karena emang sebenarnya jarang, Bu, yang di sana PKL-nya. Hmm. Padahal sebetulnya banyak yang berkaitan dengan bidang kimia ya. Iya, Bu. Tapi mungkin kalau yang berkaitan langsung itu, bagian RDI, Bu, karena quality control kan, cuman ini ya, Bu, ibaratnya nggak berhubungan sama bahan-bahan kimianya langsung gitu, Bu. Iya. Mungkin Pak Hanhan ada mau komentar, silakan Pak Hanhan. Dari saya cukup, Bu. Oh, cukup ya. Ya. Oke, Ya. mungkin Aisyah bisa sharing ke adik kelasnya, kira-kira kamu bertambah keahlian apa gitu ya. Kemudian kenapa harus PKL di sana gitu ya. Kalau misalnya memang menarik di sana. Silakan. Baik, kalau, apa yang saya dapatkan itu terutama, di lab-nya itu penggunaan alatnya ya, Bu, penggunaan viskometer, pH meter, terus, pengecekan solid
konten, dan lain sebagainya, yang mana belum tentu kita dapatkan di kampus juga gitu. Terus untuk penggunaan Microsoft Excel-nya juga, karena kan salah satu proyeknya itu membuat template di mana hasil monitoring konsistensi base-nya itu akan langsung terhubung dengan grafiknya. Jadi ini sangat membantu juga sih untuk lebih dalam mempelajari Excel gitu. Dan juga untuk soft skill-nya mungkin karena perbedaan usia juga di sana, kebanyakan bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita bisa tahu gitu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita, terus juga bagaimana cara bertanya ketika kita tidak tahu gitu. Karena mereka di sana juga orangnya welcome, kalau kita tanya pasti mereka jawab dan juga menjawabnya itu detail gitu. Selain itu, kenapa harus PKL di sana? Mungkin boleh dicoba di bagian RDI, kalau menurut saya, karena lebih langsung terjun ke kimianya, tapi boleh juga di QC karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penggunaan instrumen-instrumennya juga dapat ilmunya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Aisyah Kristanti ya. Sepertinya di sana banyak sekali opportunity untuk mahasiswa berkembang ya, terutama untuk kompetensi soft skill-nya dan hard skill ya, terutama ada juga kan instrumen yang kamu pelajari di sana. Jadi memang banyak sekali ya manfaat Aisyah mengikuti kegiatan PKL. Ya mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 dan 2021 ini merupakan kesempatan juga ya, bisa sesuai minat tentunya ya, untuk mengikuti kegiatan PKL di sana. Saya kira untuk ICI itu perusahaan cukup besar ya, produsen cat gitu ya. Jadi tentunya besar juga kali ya perusahaannya, pabriknya besar ya, Aisyah? Iya, Bu, lumayan besar. Ya, jadi akan banyak sekali nanti pengalaman yang berguna untuk mahasiswa kimia terutama ya. Baik, terima kasih Aisyah. Pak Triyono, apakah sudah bisa memberikan komentar, Pak Triyono? Ya, untuk Amadita terutama. Ya, Baik, ya, terima kasih ya. Untuk Mbak Dita ya, ini kalau nggak salah 2 bulan ya Mbak Dita ya di sini ya. Iya, Bapak. 2 Ya, bulan. ya 2 bulan lumayan ya, mungkin agak bosen ya di sini. Tapi kan karena Mbak Dita ini agak ulet ya, jadi ada aja hal-hal yang bisa dikerjakan, membantu kerjaan kita di produksi ya, terutama ya. Memang untuk tema yang diambil ini memang untuk pengaruh gluten itu memang itu baru sedikit sekali ilmu yang bisa didapat ya, karena memang untuk gluten ini sangat terbatas pergerakannya karena itu ada di R&D kita sama di lab ya. Nah, untuk bisa ke sana itu memang prosedurnya agak rumit dan hanya bisa beberapa jam saja ya kemarin ya dikasih waktu ke sana ya. Ya, tapi nanti kalau memang nanti mau diteruskan untuk penelitian ya, untuk tugas akhir nanti bisa kita eh, koordinasikan dengan bagian R&D atau bagian lab QC ya, untuk bisa lebih banyak mendalami masalah misalkan pengaruh gluten terhadap roti dan sebagainya ya. Itu untuk lain-lain anak Dita ini bagus ya selama proses PKL, disiplin ya, kemudian banyak hal yang dia ingin ketahui ya, ya harusnya ilmunya udah lumayan banyak ya selama 2 bulan di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya silahkan kalau ada mahasiswa lain yang mau PKL di sini, kita welcome saja, silahkan.
harus berkoordinasi dengan PR kita ya, tentunya ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Triono. Mungkin ada pertanyaan dari kami ya. Apakah mahasiswa dimungkinkan untuk kegiatan PKL-nya lebih dari 3 bulan, misalnya 4-6 bulan gitu Pak? Setahu saya kalau PKL maksimal itu 3 bulan, Bu. Kalau Hmm. lebih dari 3 bulan itu bisa pernah ada sampai 6 bulan, itu termasuk tugas khusus pengganti skripsi. Dulu pernah ada, ya jadi sekalian tugas khusus untuk pengganti skripsi, jadi hanya kayak magang gitu Bu ya, kayak magang ya sama seperti PKL, tapi jangka waktunya agak panjang, dia banyak mengambil data-data untuk dibuat laporan ke kampusnya ya. Selama ini yang saya tahu maksimal hanya 3 bulan Bu untuk PKL. Ya, Oh, baik gitu, Bu. Pak. Ya. Ya. Berarti kalau misalnya mahasiswa kami berminat itu ada waktu-waktu tertentu atau boleh kapan saja Pak masuk ke sananya? Boleh kapan saja Bu, boleh kapan saja diusulkan ke PR kita. Biasanya kalau untuk yang jangka panjang itu nanti dari PR nanti ditanyakan langsung ke user, misalkan ke saya mau tidak gitu membimbing selama sekian bulan gitu Bu ya. Ya sebelumnya biasa ditanyakan dulu ke usernya apakah departemen itu mau membimbing selama sekian lama ini atau tidak gitu. Ya, tapi boleh kok Bu, silakan ya, silakan nanti diusulkan atau disampaikan ke bagian PR kita untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, silakan. Baik, terima kasih Boleh. informasinya Pak Triono. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa ya, terutama 2020 dan 2021 yang ingin PKL, nanti bisa langsung tanya ke Amadita ya, yang sudah pernah PKL di sana gitu ya. Pak Triono, terima kasih atas kehadirannya di seminar hari ini. Salam untuk rekan-rekan di PT Bogasari di sana. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama ya, mari Bu. Ya. Saya izin live ya. Iya Pak, Ya. silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore. Baik, selanjutnya mahasiswa yang kemarin PKL di BRIN, ada Hilman dan Bagus. Apakah akan presentasi masing-masing atau langsung berdua? Silakan. Langsung Baik, berdua Ibu. ya, Bu. Langsung berdua, Ibu. Ya, langsung berdua, ya silakan. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pembimbing PKL Dr. Setia Budi MSc, yang terhormat dosen pembimbing lapangan Dr. Suci Winarsi, dan juga teman-teman yang hadir pada acara seminar PKL pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Syafi'i dan juga rekan saya Bagus Nurlistiono. Pada hari ini saya dan rekan saya izin untuk mempresentasikan mengenai apa saja yang kami lakukan dalam proses praktik kerja lapangan kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dengan judul PKL kami di sini adalah sintesis bimetal AuPT sebagai aplikasinya untuk elektroksidasi etanol. Yang pertama mengenai pendahuluan, di mana kita mengetahui bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang dan banyak sekali sektor-sektor yang dapat dimungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk jadi lebih maju. Tetapi sayangnya untuk pengembangan tersebut dibutuhkan suatu penelitian ataupun riset-riset untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah pada sektor tersebut dan juga dapat memajukan sektor-sektor tersebut. Dan oleh karena itu, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional hadir untuk dapat melakukan riset-riset untuk memajukan sektor-sektor tersebut. Salah satunya saja adalah bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yaitu adalah energi yang tidak terbarukan atau yang sering kita gunakan adalah minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu juga hasil pembakaran dari minyak bumi tersebut akhirnya dapat menyebabkan polusi-polusi yang dapat menyebabkan global warming.
Oleh karena itu, masalah mengenai energi terbarukan dan juga pencemaran lingkungan di sini menjadi titik berat untuk mendapatkan bagaimana caranya untuk mendapatkan energi yang terbarukan dan juga pencemaran lingkungan dapat teratasi. Melalui berbagai macam penelitian, akhirnya didapatkanlah bahwasanya etanol dapat digunakan sebagai salah satu energi yang dapat diperbarui. Kenapa menggunakan etanol? Etanol memiliki beberapa kelebihan, salah satunya seperti mudah didapatkan, murah, energi yang dihasilkan cukup besar, dan juga aman untuk lingkungan, dan juga aman untuk dikarenakan toksisitasnya rendah. Tetapi sayangnya, untuk mendapatkan energi dari etanol tersebut diperlukan oksidasi, dan oksidasi tersebut harusnya dibutuhkan katalis. Apabila kita mengetahui bahwasanya untuk terjadinya oksidasi etanol membutuhkan suatu energi aktivasi, maka dengan menggunakan katalis, maka energi aktivasi tersebut dapat turun atau menurunkan energi aktivasi, sehingga oksidasi etanol dapat berlangsung lebih cepat dan juga tidak memerlukan energi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada proses magang kami atau proses PKL kami akan menggunakan atau meneliti mengenai katalis yang tepat untuk digunakan dalam reaksi elektroksidasi etanol untuk menjadi lebih cepat. Dan katalis yang kami tinjau di sini adalah PT atau platina dan juga AuPT, yaitu adalah emas dan platina. Rumusan masalahnya adalah bagaimana aktivitas katalitik dari katalis PT dan OPT pada reaksi elektroksidasi etanol, dan tujuannya dalam mensintesis dan pengkarakterisasi katalis PT dan OPT untuk reaksi elektroksidasi etanol, dan juga menentukan aktivitas katalitik dari katalis AuPT dan PT berdasarkan referensi. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu profil perusahaan akan dilanjutkan oleh saya, Bagus Rusiano. Silakan di next one. Nah, BRIN atau kepanjangannya itu adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional, merupakan suatu lembaga riset dan penelitian yang didirikan pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, BRIN ini merupakan suatu lembaga non-kementerian yang berada di bawah dan mempunyai tanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemenristek. Nah, tujuan dari pendirian BRIN ini pada dasarnya adalah untuk melaksanakan tugas di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Selain itu juga, BRIN ini bertugas juga untuk dalam invensi dan inovasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, iptek, dan penyelenggaraan ketenaga nukliran, serta penyelenggaraan antariksaan nasional yang berintegrasi dan juga melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA. Nah, dari BRIN ini juga ada cabangnya lagi setiap daerah, yaitu adalah BRIDA. Nah, salah satu misi dari BRIN ini secara singkatnya yang pertama yaitu adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi. Kedua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana riset dan inovasi penyelenggaraan ketenaga nukliran dan keantariksaan secara nasional yang berintegrasi. Kemudian yang ketiga ada untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien dalam bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan antar BRIN ini sendiri. Nah, kemudian selain dari misi tersebut, BRIN juga mempunyai 3 program utama. Yang pertama untuk melakukan pembedahan atau improvisasi dalam manajemen riset sehingga mengikuti norma dan standar global secara kontinu. Nah, kemudian yang kedua untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kompetensi riset melalui perekrutan masif atau secara besar-besaran dan kolaborasi dengan mitra dalam dan luar negeri. Yang ketiga yaitu adalah untuk menyediakan infrastruktur dan menjadi wadah untuk aktivitas kreatif berbasis iptek yang terbuka untuk berbagai kalangan, termasuk kita yaitu sebagai mahasiswa. Next. Nah, di BRIN ini dia mempunyai banyak organisasi riset, yaitu ada 12 dari kebumian dan maritim hingga ada riset penerbangan dan antariksa, nuklir, dan lain sebagainya. Nah, untuk saya dengan Hilman sendiri,
kami ini masuk dalam pusat riset bidang nanoteknologi dan material. Di dalam pusat riset nanoteknologi dan material ini terdapat beberapa pusat riset masing-masing, yaitu adalah fisika kuantum, teknologi pertambangan, metalurgi, material maju, dan kimia maju. Di mana saya dengan Hilman ini masuk dalam pusat riset fisika kuantum. Next. Nah, selanjutnya aktivitas harian yang kami lakukan. Oke, next. Beberapa aktivitas harian yang kita lakukan dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional itu, yaitu yang antara lain ada pertama, untuk mempelajari salah satu jenis karakterisasi dan penggunaan neutron atau neutron scattering. Yang kedua juga mempelajari instrumen-instrumen yang digunakan dalam analisis seperti SEM dan IDX untuk karakterisasi morfologi dan komposisi sampel, dan juga ada instrumen XRD untuk karakterisasi penentuan fase sampel yang terbentuk. Nah, selanjutnya kami juga mempelajari cara untuk analisasi pola difraksi X-ray diffraction menggunakan software GSASS dan menggunakan Origin untuk mempresentasikan datanya. Dan juga mempelajari secara mandiri lebih jauh menggunakan tentang elektrooksidasi etanol yang digunakan untuk membuat bahan bakar alternatif ini. Next. Nah, salah satu kegiatan pertama yang kita lakukan yang pertama yaitu adalah Serpong Neutron School, atau di mana kita mempelajari banyak tentang neutron dan neutron scattering serta aplikasinya. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu apa itu suatu neutron. Nah, neutron ini merupakan suatu partikel netral atau partikel yang tidak bermuatan dengan massa yang hampir sama dengan proton. Kita tahu sendiri atom itu terdiri dari secara garis besar terdiri dari 3, yaitu adalah elektron, proton, dan neutron. Nah, ini kita menggunakan neutron. Neutron ini merupakan metode umum untuk membuat neutron yang dapat digunakan untuk analisis. Itu bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan fisi ataupun dengan spalasi. Yang biasa digunakan itu adalah dengan reaksi fisi nuklir menggunakan reaktor yang dengan bahan bakar uranium. Next. Nah, hamburan neutron atau neutron scattering ini merupakan suatu proses besar yang meliputi dari pembuatan neutronnya tadi menggunakan fisi nuklir, terus kemudian berkas neutron ini kemudian dihamburkan kepada sampel tersebut, dan kemudian dicatat kapan dan di mana hamburan neutron tersebut ditangkap oleh suatu sensor atau detektor. Nah, hamburan neutron atau neutron scattering biasa dapat digunakan untuk meneliti struktur, dinamika, dan komposisi suatu material yang ingin kita uji. Oke, next. Beberapa karakterisasi yang dapat dilakukan dengan hamburan neutron atau neutron scattering, yaitu adalah pertama, analisis aktivasi neutron yang dapat mengukur karakterisasi radiasi radionuklida akibat radiasi bahan terhadap neutron tersebut. Nah, dengan analisis AAN ini dapat dilakukan analisis kualitatif ataupun kuantitatif. Kualitatif ini di mana kita dapat mendeteksi unsur, adakah salah satu apa saja unsur yang menjadi building block atau komposisi unsur terhadap sampel yang kita uji, dan juga kuantitatif yaitu seberapa banyak komposisi unsur tersebut yang terdapat pada sampel yang kita uji. Next. Kemudian ada DN1, yaitu adalah pengukuran tegangan sisa dengan difraksi neutron. Nah, apa itu tegangan sisa? Tegangan sisa itu adalah tegangan yang ada dalam suatu bahan. Pada suatu bahan seperti logam, plastik, dan lain sebagainya, ini mempunyai tegangan yang akibat dari perlakuan seperti perlakuan panas, pemukulan, dan pencetakan si bahan tersebut.
Sehingga untuk menentukan tegangan sisa ini dapat dilakukan dengan hamburan difraksi neutron. Nah, teknik difraksi neutron yang digunakan dalam untuk pengukuran tegangan sisa ini mempunyai kelebihan, yaitu resolusinya yang lebih baik, kedalaman penetrasi untuk analisis. Jadi sampel yang tebal juga masih bisa dianalisis dibandingkan dengan teknik biasa, yaitu dengan XRD, dan juga tidak merusak sampel, sehingga sampel masih dapat dilakukan analisis yang lainnya. Oke, lanjut. Kedua, diffractometer tekstur. Nah, ini salah satu karakterisasi yang dapat digunakan untuk menentukan bagaimana tekstur dalam suatu pada permukaan suatu bahan itu seperti apa. Nah, ini menggunakan difraksi neutron tersebut. Nah, tekstur pada suatu bahan ini banyak pengaruhnya. Itu adalah antara lain adalah dari sifat bahan, seperti kekuatannya, elastisitas dan kekerasannya, sifat elektrik serta magnetisnya dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi tekstur dari suatu bahan. Nah, ini bisa dianalisis menggunakan neutron. Next. Yang selanjutnya ada DN3, yaitu High Resolution Powder Diffraction, yang mana ini mirip seperti XRD namun menggunakan neutron. Nah, kelebihannya dari penggunaan neutron dalam difraksi powder ini, itu antara lain si neutron mempunyai rentang panjang gelombang yang lebih besar daripada sinar X, sehingga dapat mempenetrasi sampel yang diuji dalam skala sentimeter, sehingga dapat menembus si sampel tersebut. Dibandingkan pada XRD yang hanya dalam skala mikrometer. Nah, tidak hanya itu juga, si HRPD ini dapat juga mengkarakterisasi sifat magnetik dari sampel. Namun kekurangan dari dibandingkan dengan XRD yaitu adalah analisis dengan neutron ini dapat berlangsung berjam-jam, sehingga agak lama dibandingkan dengan metode XRD. Next. Nah, selanjutnya ada SN1 atau spektrometer triple axis. Ini digunakan untuk menganalisis energi pada material. Next. Waktunya. SN2 yaitu adalah untuk mengkarakterisasi atau small angle neutron scattering, yaitu mengkarakterisasi besar bentuk dan distribusi sampel dalam skala nanometer, seperti bakteri, mesel, surfaktan, dan lain sebagainya. Dia dapat melihat karakterisasi karakter dari suatu sampel yang sangat kecil tersebut menggunakan si neutron tersebut. Next yaitu adalah neutron imaging, yaitu metode pembuatan foto atau gambar menggunakan neutron. Nah, dengan penggunaan neutron ini dapat dibuat gambar secara 3 dimensi dari satu benda. Misalnya di sini ada artefak yang dapat dibuat gambarnya dari luar dan dari dalamnya tersebut juga. Nah, neutron imaging ini juga dapat mengkarakterisasi aliran fluida dalam tanah ataupun sel bahan bakar serta porositas dari suatu logam, sehingga banyak penggunaannya dari neutron scattering ini sendiri. Next. Ini beberapa software atau peranti lunak yang kami gunakan dalam kemarin PKL di BRIN, yaitu yang pertama adalah GSAS2. Ini merupakan suatu software atau peranti lunak open source, jadi kita bisa gunakan tanpa harus membayar. Ini dia digunakan untuk fitting atau mencocokkan data difraksi yang sudah kita dapatkan ke suatu
suatu referensi sehingga kita bisa dapatkan parameter-parameter kisi kristal dan lain sebagainya. Oke, untuk mempercepat waktu boleh langsung next, Man. Oke, baik, terima kasih, bagus. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke studi kasus, yang mana studi kasus tersebut adalah bagaimana cara kami mensintesis dan juga mengkarakterisasi katalis PT dan juga AUPT. Untuk sintesis katalis AUPT dan juga PT dapat digunakan metode elektrodeposisi, dikarenakan murah, lalu prosesnya cepat, dan juga cukup sederhana, dikarenakan kami hanya menggunakan atau membutuhkan elektroda FTO atau fluor tin oxide. Elektroda tersebut dicuci terlebih dahulu dan juga dipasang ke dalam rangkaian sel dan dimasukkan ke dalam sel yang mengandung larutan HAUCl4 dan juga H2PTLCl6 dan dielektrodeposisi dengan parameter tegangan tertentu. Dan karakterisasi XRD tersebut kami mendapatkan sebagai berikut, di mana yang biru ini adalah hasil karakterisasi XRD-nya, dan yang bawah ini, yang mana berwarna biru Tosca, ini adalah referensinya. Bisa kita lihat, yang pertama adalah AUPT dengan tegangan 0,4 volt, di mana bisa kita lihat berbagai macam puncak kuatnya, seperti puncak pertama yang dekat dengan 30 derajat di sini adalah salah satu parameter bagaimana kita menentukan apakah benar AUPT telah terbentuk dari referensinya. Dan bisa kita lihat bahwasanya berbagai macam puncak yang kuat tersebut bisa kita katakan cocok dengan hasil yang kita dapatkan di karakterisasi tersebut. Hal tersebut juga sama dengan AUPT dengan E ataupun tegangan 0,6 volt dihasilkan karakterisasi difraksi yang sama. Selain itu juga pada tegangan 0,8 volt juga dihasilkan karakterisasi dengan puncak-puncak yang sama. Selanjutnya kami juga melakukan difraksi atau XRD dengan PT atau platina dengan berbagai macam varian konsentrasi asam sulfat sebagai pelarutnya. Bisa kita lihat juga bahwasanya ternyata platina hasil karakterisasi kami dan juga referensi telah memenuhi referensi. Bisa kita lihat berbagai macam puncaknya di sini memenuhi standar yang atau referensi yang ada. Dari pola difraksi PT asam sulfat 1 molar dan juga PT asam sulfat 2 molar. Dan yang terakhir, kami menggunakan PT dengan EU atau tegangan atas 0,3 volt, 0,6 volt, dan juga 1 volt. Dan hasil yang sama juga tersaji, di mana dengan referensi dan juga hasil karakterisasi kami yang berwarna biru di sini, menunjukkan bahwasanya puncak-puncak kuat tersebut sama dengan referensi. Sehingga dapat kami simpulkan bahwasanya entah dari AUPT dengan berbagai konsentrasi, dengan tegangan, lalu juga PT dengan berbagai konsentrasi asam sulfat, dan juga PT dengan berbagai macam variabel EU atau tegangan atas berhasil terbentuk di atas FTO. Dan ini dapat kita bandingkan juga satu dengan yang lainnya dengan menggunakan origin dan juga GISAS tadi. Dan dihasilkan bahwasanya ternyata tidak terlalu memiliki perbedaan lebih jauh kecuali dari intensitasnya tersebut. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya PT, AUPT, dan PT pada di atas FTO telah terbentuk secara sempurna. Selain itu juga pada GISAS dihasilkan juga berbagai macam informasi-informasi. Misalkan saja sampel AUPT dengan tegangan 0,4 volt dihasilkan konstanta lattice atau konstanta kisinya dengan bisa kita lihat ternyata ukurannya dari ukuran A, B, C-nya ini sama. Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya struktur kristalnya adalah FCC atau phase center cubic dengan GOF dan juga WR adalah sebagai berikut. GOF atau goodness of fit di sini adalah suatu angka yang mana bisa menyimpulkan kepada kita bahwasanya referensi dan juga difraksi yang kita hasilkan di sini sama dengan yang ada di referensi. Semakin kecil nilai GOF, maka semakin bagus juga hasil karakterisasi kami. Dan pada AUPT di sini bisa kita lihat bahwasanya AUPT tegangan 0,8 volt di sini mendekati dengan referensi. Dan untuk WR juga sama, tetapi WR di sini menjelaskan mengenai intensitasnya. Apabila terjadi perbedaan intensitas, maka semakin besar juga WR tersebut. Dan semakin kecil juga, maka akan sesuai dengan referensi yang ada. Hal yang sama juga terjadi pada PT dengan berbagai macam variabel konsentrasi H2SO4 atau asam sulfat pekat. Bisa kita lihat bahwasanya terbentuk juga kristal phase center cubic atau FCC dan juga WR dan GOF-nya sama, yaitu bervariasi, ada yang kecil dan juga besar. Dan di mana PT dengan konsentrasi asam sulfat pekat 2 molar di sini memiliki GOF dan juga WR yang kecil. Lalu untuk PT dengan tegangan bawah di sini juga dihasilkan hasil yang sama, di mana bisa kita lihat bahwasanya
bentuk kristalnya adalah phase center kubik atau FCC, dan juga GOF-nya bisa kita lihat yang paling kecil adalah pada PT dengan tegangan bawah 1 volt. Dan juga WR-nya paling kecil adalah pada PT tegangan bawah 1 volt. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya PT tegangan bawah 1 volt ini mendekati hasil dari referensi yang ada, seperti itu. Dan di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai elektroksidasi etanol, di mana apabila katalis PT dicelupkan ke dalam etanol dan dilakukan CV atau cyclic photomegram seperti pada gambar berikut, maka akan dihasilkan aliran elektron, dikarenakan etanol akan teroksidasi menjadi CO2, yang mana CO2 proses oksidasi di sini akan menghasilkan 12 elektron. Makin banyak elektronnya, maka akan semakin besar I ataupun kuat arusnya. Sehingga bisa kita lihat bahwasanya ternyata PT dengan tegangan bawah yaitu adalah 0,60 volt ternyata memiliki aktivitas katalitik yang lebih baik dibandingkan dengan PT 0,3 volt ataupun PT 1 volt. Sebagai penutup, kesimpulannya adalah katalis OPT dan PT telah terbukti terbentuk dari data XRD yang telah disintesis di atas FTO kaca, dan juga hasil EOR terbaik atau elektrooksidasi etanol terbaik dilihat dari puncak tertinggi pada oksidasi etanol melalui metode CV atau cyclic photomegram. Untuk sarannya adalah menambah dan mempelajari banyak hal mengenai instrumen-instrumen khusus dan juga cara analisis melalui berbagai macam software yang telah dijelaskan sebelumnya untuk karakterisasi material. Selain itu juga selalu aktif dan menjaga komunikasi dengan pembimbing lapangan, PKL, staf yang bertugas, dan juga teman PKL lainnya yang berada di BRIN. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami tutup untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu Vera. Baik, terima kasih Bagus dan Hilman atas presentasinya. Dari rekan-rekan mahasiswa ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin mau bertanya, ini kan baru yang sekarang ya, presentasi yang melakukan PKL di BRIN. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa, silakan. Ya, Cika, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, Ya, silakan. terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Safa Maura dari Kimia 2020. Izin bertanya kepada Kak Hilman dan Kak Bagus. Terkait penelitiannya, mengapa katalis PT dan katalis AUPT itu perlu dikaji lebih lanjut dibandingkan katalis PT saja? Dan bagaimana sih pengalaman kakak selama magang di BRIN tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Cika atas pertanyaannya. Ibu, apakah pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Langsung saja. Baik Ibu. Pertanyaan pertama tadi mengenai mengapa sih kita harus mengkaji terlebih dahulu PT dan juga AUPT gitu. Katalis-katalis PT biasanya itu memiliki banyak kekurangan, entah itu dari harganya yang sangat mahal. Lalu selain itu juga PT walaupun katalis yang baik, tetapi sayangnya sisi aktifnya itu, di mana kan untuk oksidasi etanol dibutuhkan sisi aktif untuk melakukannya. Tetapi sayangnya oksidasi etanol di sini menghasilkan CO atau karbon monoksida. CO itu adalah merupakan ligan yang kuat sehingga dapat bereaksi dengan PT, sisi aktif PT, sehingga akhirnya sisi aktif tersebut tidak dapat mengoksidasi etanol dan akhirnya semakin lama oksidasi etanol pun akhirnya semakin berkurang, kurang lebih seperti itu. Sehingga dibutuhkan suatu inovatif lagi atau inovasi lainnya, yaitu adalah menambahkan AU atau emas, di mana untuk dapat menghindari hal-hal tersebut, yang mana tadi telah saya jelaskan, yaitu sisi aktifnya tidak dapat terhambat lagi oleh CO. Kurang lebih seperti itu. Lalu mengenai tadi pengalaman ya Cika. Jadi untuk pengalamannya mungkin kami akan membeberkan satu-satu ya. Nanti saya dulu baru Bagus. Untuk pengalamannya sebenarnya menyenangkan ya gitu. Karena kami di sini langsung berhadapan dengan instrumen-instrumen yang sudah tingkat lanjut seperti XRD, SEM, EDX, TEM dan lain-lainnya gitu. Oleh karena itu ini benar-benar pengalaman yang baik. Dan juga kami langsung diajak bagaimana sih cara mengkarakterisasinya dan mendapatkan data-datanya. Sehingga langsung
belajar secara langsung yang biasanya dari teori-teori di kuliahan dan langsung didapatkan langsung di BRIN gitu, secara gratis. Selain itu juga kami juga diperkenalkan oleh banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memungkinkan untuk melakukan analisis, XRD, SEM, dan lain-lainnya. Sehingga kami di sini mempelajari banyak hal yang tidak diajarkan dan lebih diajarkan lagi di BRIN ini. Kurang lebih seperti itu. Untuk Kak Bagus bagaimana? Ya, sama seperti Hilman ya, itu cukup menyenangkan dan juga cukup eh ya cukup cukup menyenangkan karena BRIN ini sendiri tadi saya lupa ngasih tahu bahwa BRIN ini mempunyai banyak cabang. Namun untuk yang kami datangi yaitu adalah di kawasan Puspitek di Serpong, di Kota Tangerang Selatan. Nah ini karena cukup jauh dari Jakarta dan saya ini untuk datang ke sana ini pulang pergi, jadi dapat pengalaman juga ini bagaimana cara menghandle waktu, bagaimana kalian bisa berangkat dari pagi dan membagi waktu untuk bagaimana kalian bisa membagi waktu kuliah dan juga PKL ini sendiri. Juga tadi yang seperti Hilman yang sudah dijelaskan, kita dapat banyak informasi dan juga bagaimana cara menggunakan software atau peranti lunak seperti tadi GSAS. Ini dijelaskan secara simpel banget dan kita juga jadi paham bagaimana cara untuk menganalisis hasil XRD ini. Untuk aplikasi-aplikasi lain yang biasa digunakan yaitu biasa seperti Match ataupun yang lain, biasanya itu merupakan aplikasi berbayar, namun GSAS ini aplikasi yang gratis yang dapat kita gunakan. Namun penggunaannya tentu saja tidak semudah dengan aplikasi yang berbayar tersebut. Jadi dengan dijelaskannya oleh pembimbing kami, sehingga kami dapat menggunakan software tersebut sehingga sampai mendapatkan parameter dari kristal yang dianalisis tersebut. Bagaimana, Cika? Baik, terima kasih Kak Hilman dan Kak Bagus sudah terjawab Kak pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Oke, silakan yang lainnya yang mau bertanya. Ya, ada Ali Rizky, Muhammad Ali, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Ali Rizky Maulana izin bertanya ke Kak Hilman dan Kak Bagus untuk mekanisme pendaftaran PKL dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk magang di BRIN itu apa saja ya Kak? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab terlebih dahulu dan akan ditambahkan Kak Bagus. Jadi untuk cara atau mekanisme pendaftarannya itu bisa melalui website-nya tersendiri. Itu ada namanya website Elsa BRIN, bisa dicek di Google. Dan di situ ada formulir-formulir yang dapat diisi terlebih dahulu untuk mengajukan magang. Entah itu magangnya, di situ tuh nanti ketika kita masuk ke dalam website tersebut, akan langsung diarahkan oleh pembimbing PKL kami atau pembimbing lapangan kami, itu kemana harus daftarnya. Karena ketika kita mendaftar PKL saja, itu akan ada banyak sekali pilihan. Entah itu dari pembimbing PKL-nya, lalu pembimbing lapangannya, dan juga judul-judulnya. Misalkan saja kami dengan Ibu Suci Winarsi, di sini kami akan meneliti mengenai katalis AUPT dan juga PT untuk elektrolisis etanol. Tetapi nanti ada juga banyak pembimbing lapangan lainnya yang menyediakan lapangan lainnya. Maksudnya seperti berbagai macam riset lainnya untuk kita teliti lebih jauh gitu. Lalu untuk persyaratannya itu tidak terlalu sulit ya, cuma ada proposal, lalu surat dari universitas atau prodi, lalu IPK juga harus memenuhi standar, dan juga harus ada DHS atau KHS semuanya dari semester 1 sampai semester yang ingin kalian ajukan. Misalkan dari semester 1 hingga semester 6 kalau kakak. Dan juga KRS semester 7. Seperti itu saja. Mungkin Kak Bagus ada yang ditambahkan? Ya, mau nambahin sedikit. Nah, tadi sudah dijelaskan ya untuk apa namanya?
Untuk mendaftar PKL di BRIN ini menggunakan website ELSA. Ini saya tunjukkan, izin share screen. Ya, tampilan ini ya websitenya, yaitu elsa.brin.go.id. Nah, di layanan ELSA ini sendiri bukan hanya untuk mahasiswa magang, tapi banyak juga untuk seperti tadi yang analisis beberapa alat seperti analisis SEM, XRD, dan lain sebagainya. Ini melalui website ini juga. Jadi walaupun pegawai internal di sana seperti peneliti di sana juga menggunakan website ini untuk mendaftarkan sampel yang mau dianalisis dan juga untuk mendapatkan hasil dari analisis sampelnya tersebut. Nah, kami di sini sendiri yaitu mendaftar di paket praktik kerja lapangan atau PKL mahasiswa S1 di Pusat Riset Fisika Kuantum yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini seperti ini. Jadi tadi sudah dijelaskan juga. Nah, syarat pengajuannya ini antara lain ada seperti ini, ada surat pengantar dari universitas, ada file data CV atau kurikulum vitae kalian, daftar foto identitas seperti KTP dan KTM, ada data transkrip yaitu DHS sementara yang kalian bisa dapetin di situsnya UNJ. Ada surat perjanjian pemagangan yang nanti akan dipandu oleh dosen pembimbing kalian jika kalian daftar di sana, dan juga file proposal. Nah, proposal PKL yang kalian submit. Nah, file proposal ini ditandatangani oleh Korprodi, dosen pembimbing kalian di UNJ, dan juga dosen pembimbing kalian yang di BRIN tersebut. Itu saja dari saya. Bagaimana, Rizky? Bagus. Bentar, saya lihat di sini PKL-nya hanya 1 bulan atau bisa lebih dari 1 bulan? Ini bisa lebih dari 1 bulan, Ibu. Jadi dikomunikasikan ke dosen pembimbingnya, bisa diekstensi. Kalau yang MBKM sama seperti ini. Kalau yang 20 SKS. Kalau MBKM kami kurang tahu banyak soal kurang tahu banyak, tapi di sini ada beberapa page yang dapat mungkin bisa dicari-cari. Ini ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti ini. Jadi ini banyak, Bu. Jadi bisa di browse walaupun belum punya akunnya, tapi sudah bisa nge-browse apa aja nih yang bisa dilihat di BRIN ini. Ada misalnya di sini MBKM untuk teknologi pengelolaan bahan baku nuklir dan lain sebagainya, di situsnya ada cukup lengkap, Ibu. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih juga, Ibu. Bagaimana, Rizky? Apakah sudah menjawab? Iya, Kak. Terima kasih Kak Hilman dan Kak Bagus sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Vera. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Budi ya, kira-kira apa sih pengalaman berharga dari Bagus dan Hilman yang mungkin bisa memotivasi adik-adik kelasnya untuk untuk PKL di sana, kira-kira seperti apa? Ya, saya izin menjawab. Untuk motivasinya, yang paling memotivasi saya untuk PKL di sana itu adalah bagaimana lengkapnya alat-alat yang dapat digunakan untuk karakterisasi penelitian kita di sana, seperti alat XRD, SEM, IDX. Nah, itu kan di kampus kita belum ada. Namun di sana itu sangat lengkap, walaupun kita harus mendaftarkan sampel lab tersebut terlebih dahulu, tapi kita
mempunyai akses untuk si alat-alat karakterisasi yang dapat digunakan untuk memperlancar penelitian yang akan kita lakukan tersebut. Nah, kan kalau kami, saya dan Hilman ini untuk penelitiannya nanti di bidang nanomaterial, jadi banyak meliputi dengan seperti SEM, IDX, dan XRD tersebut, sehingga dengan adanya banyak alat di BRIN ini juga dapat memotivasi kita untuk ada alatnya, jadi kita bisa untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang suatu topik tersebut, seperti itu. Dan juga salah satu yang memotivasi saya juga di BRIN ini banyak program-program yang dapat untuk edukasi. Jadi seperti tadi Serpong Neutron School itu sangat mendalam ya. Itu programnya kurang lebih 3 hari full dari pagi hingga sore. Itu kita dapat seperti kuliah mini. Jadi 3 hari tersebut banyak materi yang kita dapatkan untuk sekitar neutron tersebut. Dan juga kebanyakan dari pesertanya itu sendiri, walaupun sedikit mahasiswa S1 seperti kami, tapi memotivasi kita juga karena banyak dosen-dosen ataupun mahasiswa S2, S3 yang tertarik dengan neutron tersebut, dan juga tanya jawabnya yang cukup asik untuk diikuti. Untuk Jadi kamu jawaban dari saya, hands-on sendiri ya, yang tadi advance instrumennya? Apa? Untuk alat sendiri, Bu, dia kita tidak bisa langsung dalam mengoperasikannya karena alatnya itu sendiri cukup mahal ya. Jadi ada operatornya masing-masing, Bu. Jadi kita untuk misalnya kita punya, kalau di sana kalau ada dosen pembimbing seperti dosen pembimbing kami, itu bisa saat dilakukannya karakterisasi itu bisa dilakukan pendampingan. Jadi kita bisa melihat langsung karakterisasi tersebut, dan juga merequest apa-apa langsung yang dapat dilakukan oleh operatornya dalam analisis tersebut. Jadi tidak bisa hands-on langsung, Ibu. Baik, untuk Hilman bagaimana? Baik Ibu, mungkin untuk memotivasi para mahasiswa lainnya, entah itu angkatan 20, 21, 22, banyak banget pengalaman ya selama PKL ini, karena kami walaupun ada beberapa kegiatan atau agenda yang online dikarenakan mungkin masih adanya pandemi kemarin, itu tetap tidak mengurangi esensinya gitu, karena kami tetap banyak belajar, entah dari tadi Bagus bilang dari neutron scattering, lalu juga kami juga langsung diperlihatkan bagaimana cara kerjanya, walaupun kami belum bisa memang memegang langsung alat instrumennya. Tetapi banyak teman, lalu banyak staf yang baik juga sama kami, itu pun juga menjadi salah satu alasan mengapa PKL di sana juga sangat menyenangkan gitu. Mungkin sekian Bu, karena sudah dijelaskan banyak oleh Bagus. Baik, silakan rekan-rekan mahasiswa yang tertarik untuk PKL di BRIN, ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Atau dari Ibu Yusmaniar mungkin, sambil menunggu Pak Budi, silakan. Mungkin Ibu, saya juga izin untuk menyampaikan tadi mengenai MBKM, Bu. Saya juga dapat info tadi dari teman saya yang juga MBKM selama saya juga di sana, tapi saya magang. Jadi untuk MBKM itu kurang lebih sama Ibu, yaitu memilih tadi yang telah ditunjukkan oleh Bagus, bagaimana, dan setelah itu persyaratan-persyaratan tadi yang tadi telah dijelaskan oleh Bagus, itu juga sama Ibu. Jadi tinggal di-upload saja dan diajukan, apakah diterima atau tidak, itu nanti akan ada suratnya. Dan apabila diterima, maka otomatis sudah dapat magang ataupun MBKM di sana, Ibu. Bisa sampai 6 bulan ya? Bisa, Ibu. Rata-rata 4 sampai 5 dan 6 bulan bisa, Ibu. Oke. Kalau topiknya dari sana atau bagaimana? Topiknya itu sebenarnya bisa menyesuaikan gitu, Bu. Entah itu dari kitanya atau dari BRIN-nya atau mungkin dari pembimbing kita, Ibu, selama mungkin skripsian dan lain-lainnya.
Itu bisa Hmm, disesuaikan. bisa disesuaikan ya. Nah, baik, Pak Oke. Budi sudah hadir. Silakan Pak Budi untuk memberikan komentarnya untuk Bagus dan Hilman. Pak Setia Budi. Halo Pak Budi. Ya, sambil menunggu lagi siapa yang mau bertanya, silakan. Pak Budi. Pak Budi. Pak, saya izin bertanya lagi boleh? Boleh, Cika, silakan. Tadi saya mau tanya terkait materialnya sih Kak. Apakah material yang disintesis itu dapat diganti karakterisasi XRD-nya dengan menggunakan karakterisasi neuron scattering Kak? Untuk boleh saya izin menjawab ya. Untuk neutron scattering itu tersebut sendiri bisa. Namun kenapa tidak dilakukan? Karena untuk neutron scattering ini karena menggunakan radiasi tersebut ya. Jadi ini agak sulit untuk mengaksesnya daripada analisis X-ray. Karena untuk analisis dengan neutron scattering ini menunggu untuk jadwal di mana reaktor neutronnya tersebut jalan, dan karena jadwalnya itu sangat sempit, jadi hanya penelitian yang sangat penting sekali yang hanya bisa dilakukan dengan neutron scattering itu yang dapat dilakukan dengan neutron scattering. Jadi tidak, kalau misalnya si sampelnya ini cukup untuk dapat dianalisis dengan XRD biasa, maka dilakukan dengan XRD biasa dibandingkan dengan neutron scattering. Jadi boleh Hilman untuk menambahkan mungkin? Mungkin untuk penambahannya seperti tekstur itu bisa sebenarnya tekstur, lalu karakterisasi secara difraktorogramnya. Kan tadi kita XRD bisa ya dari 0 sampai 100 derajat dua tetanya, tetapi dengan difraksi atau neutron scattering itu kita bisa memfokuskan gitu dari sudut 0 sampai 10 saja. Dan itu adalah salah satu metodenya. Sebenarnya bisa, tetapi benar kata Kak Bagus, karena banyaknya antrian, lalu sulitnya juga dan mahal, jadi tidak disarankan karena bisa menggunakan metode lain gitu. Bagaimana Cika? Baik, terima kasih Kak Hilman dan Kak Bagus atas jawabannya. Ya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Vera. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu Yusmaniar. Halo. Kalau selain yang di mana? Kalau selain yang di apa? Kamu kan yang di Serpong ya? Iya betul Ibu. Kalau yang di Cibinong juga sama ya, melalui ELISA juga ya? Sama, prosedurnya sama? Kan ada yang di Ancol, ada yang di Cibinong. Ya itu karena beda-beda ya bidangnya, setiap beda gedung tersebut mungkin bisa dicari. Kemudian soalnya di dalam si layanan ELSA tersebut. Untuk ini yang saya lihat ada MPKM untuk
di Jakarta, di Lebak Bulus ini ada untuk pengolahan bahan baku nuklir, ada di Jakarta dan Lebak Bulus, dan ada di Bandung juga di situ untuk pemodelan simulasi dinamika fluida dan astronomi. Jadi di ELSA sendiri ini jadi cukup lengkap. Jadi kalian yang mau magang coba bisa dilihat-lihat di websitenya elsa.brin.go.id. Ini bisa dicoba dilihat apa nih yang kalian inginkan untuk coba magang di sana dan coba meng-apply gitu. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, seminar akan ditutup ya. Mungkin Pak Budinya lagi sibuk. Terima kasih yang sudah presentasi hari ini. Ada Bagus, Hilman, ada Madita, dan Aisyah Krisanti. Semoga semua bisa memberikan inspirasi ya, terutama untuk mahasiswa angkatan 2020 atau 2021 yang ingin PKL di PT ICI, kemudian di Bogasari dan di BRIN. Sampai jumpa di seminar PKL berikutnya. Untuk yang konversi 2 SKS akan terakhir dilaksanakan tanggal 30 Desember ya. Akan ada 4 mahasiswa lagi, kemudian nanti disambung di bulan Januari itu untuk seminar mahasiswa yang PKL MBKM. Ya, kita akan melihat mungkin ada perbedaannya ya dengan yang hanya mengikuti kegiatan PKL 2 SKS. Jadi untuk angkatan 2020 dan 2021 masih akan ada nanti seminar PKL MBKM ya yang akan dilaksanakan di bulan Januari. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Vera dan Ya, sama-sama.